Pada tahun 1968 hingga tahun 1978, masuklah mobil pabrikan asal Jepang ini di Indonesia. Pada saat itu, banyak orang menyebut dengan Starlet kotak dengan tipe SE dan SL. Hingga tahun 1990 akhir, berevolusilah Starlet kotak ini menjadi Starlet jenis kapsul. Oke, bisa kenalan dulu Mas, dengan Mas siapa nih? Ari Lemon. Dengan Mas Ari Lemon, karena mobilnya lemon nih kayaknya nih. Oke Mas Ari, bisa jelasin nggak sejarah masuknya Starlet di Indonesia ini? Setahu saya ya, Starlet dulu masuk di Indonesia awalnya itu Starlet KP tahun 68 sampai 78 masuk itu Starletnya udah kotak, Starlet kotak. Begitu selanjutnya sih ada tipe-tipenya, ada SE, XL kayak gitu. Sampai berubah bentuk tahun 90 terakhir. Akhirnya berubah bentuk jadi Starlet kapsul yang Starlet tahun 90. Ya kayak gini. 90 sampai 95 itu diproduksi di Jepang. Yang masuk di Indonesia akhirnya setelah 95, 96, 97 sampai terakhir 98 itu produksi lokal Indonesia. Banyak yang aplikasi ke Starlet GT-nya, ada GI, GT gitu. Toyota Starlet adalah mobil kecil yang diproduksi oleh Toyota Motor Corporation Jepang dari tahun 1973 hingga 1999. Pada awalnya, Starlet merupakan versi lebih mahal dari Toyota Pabrica dan disebut dengan Pabrica Starlet. Starlet yang sebenarnya diluncurkan pada tahun 1978 berbentuk hatchback 3 dan 5 pintu. Pasar yang besar untuk Starlet adalah Jepang, Amerika Tengah, beberapa negara Eropa seperti Belanda, Belgia, Swiss, Yunani, dan Indonesia loh temannya. Mobil Starlet sendiri memiliki banyak tipe, mulai yang berbentuk persegi hingga berbentuk kapsul. Nah, mengenai performa mesin, Toyota memberikan performa yang maksimal pada setiap produknya. Keunggulan utama dari mobil ini adalah konsumsi bahan bakar yang relatif kecil karena mobil ini memiliki mesin yang relatif kecil pula. Dan jika dimodifikasi lagi, mobil ini mampu menghemat bahan bakar hingga 40% dengan memodifikasi karburatornya. Mengingat, mobil ini masih memakai karburator untuk suplai mesinnya. Oke, mungkin apa sih yang membedakan antara mobil Starlet dengan mobil yang lainnya? Kalau menurut saya udah pakai Starlet mulai tahun berapa itu, 90. Aku sukanya tuh mobilnya kecil, beda, lincah. Terus mungkin handlingnya paling enak. Soalnya dulu saya pernah ikut slalom gitu, handlingnya lumayan enak sampai sekarang. Bisa mungkin spesifikasinya, mungkin jenis-jenis dari Starlet yang rinci gitu, apa aja sih Mas dari awal? Starlet rincinya setahu saya ya, yang ada SEG, SE, XE Limited, terus ada lagi XL itu. Ada 4 varian. Ini Lemon, GT. Ini saya dapatnya mobil ini tahun 98. Kebetulan terakhir. Iya. Meskipun terlahir di tahun 1978, namun Starlet ini tak pernah mati gaya Ottomania. Lihat aja di lokasi ini, bentuk dan model Starletnya tidak kaku dan terlihat tua. Malah sebaliknya, terlihat modis, energik, dan keren-keren nih Ottomania. Oh ya, pasti Ottomania penasaran nih cara gabung dengan ISC ini seperti apa. Oke Ottomania, saat ini Audi sudah bareng dengan salah satu sesepuh dari klub ISC Surabaya ini. Oke Mbak Dia, mungkin bisa dijelaskan seperti apa berdirinya ISC Surabaya ini? Berdirinya ISC Surabaya, dulu kita bertemu di salah satu media online, yang mana akhirnya berapa orang kita akhirnya kumpul untuk sama-sama mengadakan kumpulan, akhirnya ketemu di Gor Sidoarjo. Berapa orang waktu itu akhirnya dengan menarik kita dengan cara sponsor segala macam, kita menjaring lewat jaring sosial juga, lewat Facebook. Akhirnya kita terbentuklah
sebelum ISC kita terbentuk dulu Starlet Jatim. Starlet Jatim, setelah itu karena kita berjualan tempat, berjauhan, akhirnya kita milih Malang berdiri sendiri, Surabaya diberdiri sendiri. Toh itu pun dalam satu jaringan di SCI Regional 3 pusat. Jadi Regional 3 itu Surabaya, Jawa Timur dan Bali. Setelah itu dengan berkembangnya ini lewat media Facebook, lewat media online lainnya, akhirnya banyak anggota-anggota yang share ke saya untuk minta gabung. Segala akhirnya seperti inilah ISC. Oke. Nah, ini terakhir mungkin untuk Otomania yang pengen gabung dengan ISC Surabaya, Indonesian Starlet Club Surabaya, seperti apa nih cara gabungnya, Cara gabungnya kita ada di sekretariat kita. Kalau mau gabung itu kita bisa isi formulir, terus ngasih data-data mobil, terus foto. Dan selama ini untuk uang iuran belum kita akan belum ada. Nah, mungkin ada kumpul-kumpulnya gitu hari apa dan di mana? Mungkin bisa langsung didatengin gitu. Cangkruan kita itu 1 bulan 4 kali tiap minggu, tiap Jumat malam di Jalan Yosudarso depan Jagrandi di kantor DPR Surabaya, DPRD Surabaya. Nah, untuk Otomania nih, untuk yang pengen gabung dengan ISC Surabaya bisa langsung datang di Jalan Yosudarso di depan Jagrandi setiap hari Jumat malam. Oke, terima kasih nih Pak De, semoga sukses selalu ya untuk ISC-nya. Thank you. Jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini Pitstop masih akan kembali dengan mobil Starlet yang ingin narsis nih. Jadi tetap di Pitstop. Running, we running, we running.